Kini sesuatu yang jauh lebih buruk dari bayangan Kashin Koji sebelumnya akan tiba. Ini chapter yang sangat menarik. Selain kita diberikan humor yang berkelas, kita juga diberikan tambahan informasi yang cukup seru untuk diketahui. Berikut ini adalah fakta-fakta menarik yang admin temukan pada chapter 24. Informasi ini belum tentu 100% akurat karena cerita resmi bahasa Indonesia baru akan keluar di tanggal 17 hari ini. Jadi admin telah mendahului cerita resminya. Maka dari itu masih ada kemungkinan kalau informasi yang admin berikan saat ini belum tentu akan valid 100%. Tapi admin percaya para fans yang sudah menerjemahkan chapter 24 bisa menyampaikan informasi dengan cukup baik. Mari kita putar dulu intronya. Fakta menarik pertama yang kita lihat di chapter 24 ini adalah fokus utama dari misi kali ini memang untuk mengambil Togedama Matsuri dan Ryu. Ya, ternyata kita baru menyadari bahwa misi di desa Suna memang benar-benar ditujukan untuk menyelamatkan Moegi dan juga Shinki. Tidak ada fokus utama lain seperti misalnya membunuh Jura di tempat itu juga. Maka dari itu kita melihat ketika Boruto datang menyelamatkan Konohamaru dan tiba-tiba Jura datang di sana. Niat Boruto sama sekali tidak ingin membunuh Jura di tempat itu. Yang dia pikirkan selanjutnya adalah bagaimana dia bisa tetap bertahan hidup meski sedang bertarung melawan Jura. Itulah kenapa dia mempersiapkan Kawaki sebagai penyelamatnya jika keadaan seperti ini bisa saja terjadi. Namun sebenarnya yang diinginkan oleh Boruto adalah Kawaki datang terlebih dahulu untuk membantu Sarada dan yang lainnya. Setelah itu Boruto baru akan membantu Kawaki dan yang lainnya untuk kabur dari sana. Tapi rupanya Kawaki datang terlambat dan kita masih belum mengetahui apa penyebabnya. Lalu cara untuk mencapai tujuan antara Boruto dengan Kashin Koji berbeda. Kashin Koji ingin mendapatkan Togedama Ryu dan Matsuri meski harus ada yang berkorban. Sementara Boruto dia ingin mendapatkan Togedama Ryu dan Matsuri tanpa harus ada yang berkorban. Menurut Koji, pengorbanan diperlukan karena dia perlu membuka kekuatan dahsyat yang ada pada diri Sarada. Jika Boruto terus bertindak sesuai dengan keinginannya, maka dia tidak akan bisa mengalahkan Jura jika hanya mengandalkan kekuatannya dan kekuatan Kawaki saja. Bahkan mungkin sebenarnya Kashin Koji tidak mau kalau Kawaki sampai membuka limiternya. Itu bisa memicu masa depan buruk baru yang akan dibawa oleh Kawaki. Fakta menarik yang kedua adalah Jura bisa melakukan regenerasi kapanpun dia mau. Akhirnya kita mendapatkan kepastian apakah sebenarnya Jura harus kembali ke dimensi Shinju untuk memulihkan tubuhnya yang terluka, atau dia bisa melakukan regenerasi secara langsung. Ternyata Jura memang bisa melakukan regenerasi sesuka hatinya. Terbukti di chapter 24 ini Jura bisa memunculkan akar-akar pohon Shinju untuk memulihkan semua luka yang diterimanya. Hebatnya, akar-akar pohon Shinju ini bisa digunakan sebagai tameng juga untuk menahan serangan dahsyat yang diarahkan Kawaki kepada Jura. Tentu saja, ini akar Shinju yang jauh sekali berbeda dengan yang kita pernah lihat di Perang Shirobie keempat. Kenapa bisa berbeda? Dulu di Perang Shirobie keempat, akar-akar pohon Shinju sangat mudah untuk dihancurkan. Tapi untuk akar pohon Shinju yang dikeluarkan oleh Jura ini benar-benar sangat kuat. Saking kuatnya sampai mampu menahan serangan paling destruktif milik Kawaki. Sebenarnya alasan kenapa Jura tidak segera menyembuhkan luka-lukanya karena dia ingin menggali informasi dari Kawaki. Ketika Kawaki hadir di pertempuran, Jura sudah menyadari kalau kekuatan Kawaki berbeda dari sebelumnya. Jura harusnya bisa menyadari kehadiran Kawaki dengan mudah, tapi kenapa kali ini tidak? Jura mencoba meladeni Kawaki bertarung untuk melihat sejauh mana perkembangan Kawaki. Setelah melihat level kekuatan Kawaki yang sekarang, Jura langsung menganalisa kira-kira apa yang sudah terjadi pada Kawaki. Jura mulai menghubungkan dengan kejadian yang terjadi pada Himawari dan Sarada. Nampaknya apa yang terjadi pada Himawari dan Sarada juga dialami oleh Kawaki. Dan kemungkinan besar itu disebabkan oleh cinta. Pada akhirnya Jura pun mengakui bahwa cinta tidak hanya membawa malapetaka, tapi cinta juga bisa membawa evolusi kekuatan yang luar biasa. Jura masih tidak mengerti kenapa cinta bisa menyebabkan evolusi pada kekuatan manusia. Dia juga penasaran bagaimana Naruto bisa memiliki hubungan yang baik dengan para biju. Inilah yang membuat Jura semakin ingin melahap Naruto agar dia bisa memahami konsep cinta dengan baik. Fakta menarik yang ketiga adalah masa depan telah berubah menjadi lebih buruk dari perkiraan Kashin Koji sebelumnya. Ternyata meski Boruto sudah berhasil mencegah takdir kematiannya dari Jura kali ini, itu bukanlah sesuatu yang bisa dibanggakan. Karena menurut Kashin Koji, kejadian ini telah menghapus kemungkinan masa depan yang jauh lebih baik. Artinya masa depan yang tidak baik-baik saja akan segera datang, yang diakibatkan dari Kawaki yang sudah membuka limiternya lebih awal. Koji mulai memperingatkan Eida bahwa Mamushi akan segera bergerak untuk melahap Eida. Sekarang yang jadi pertanyaan kita adalah, kenapa Kashin Koji begitu takut kalau Mamushi akan bergerak untuk mengincar Eida? Bukannya Daemon selalu ada di samping Eida? Jadi seharusnya Eida akan selalu aman di tangan Daemon kan? Kenapa Kashin Koji harus takut dengan Mamushi? Sepertinya sesuai dengan dugaan admin, Mamushi tahu kelemahan Daemon. Mungkin alasan Koji tidak mau Boruto dan Kawaki terlibat dalam misi kali ini
karena dia ingin memancing Hidari dan Mamushi pergi ke Sunagakure juga untuk sekalian dikalahkan. Tapi rupanya rencana Kashin Koji harus berakhir karena Boruto tidak bisa tahan melihat teman-temannya sedang mempertaruhkan nyawa mereka. Tapi admin jadi penasaran, jika Boruto tidak pergi ke sana, siapa yang bisa membantu Konohamaru untuk mengalahkan Matsuri? Apakah Konohamaru sebenarnya masih bisa bertahan melawan Matsuri jika Boruto tidak datang? Ataukah Mitsuki akan segera datang membantu Konohamaru saat itu? Dan ataukah Kawaki bisa saja datang untuk membantu meskipun Boruto tidak memberitahunya tentang misi di Sunagakure? Silakan tulis pendapat kalian, kira-kira mana kemungkinan yang bisa saja terjadi jika Boruto tidak datang ke Sunagakure. Mungkin harusnya Mitsuki atau Konohamaru akan menggunakan kekuatan terakhir mereka yang mungkin bisa saja mempertaruhkan nyawa mereka juga. Sekarang kita tidak perlu panjang lebar membicarakan hal yang sudah pasti tidak akan terjadi di cerita berikutnya. Yang harus kita pikirkan kali ini adalah bagaimana nasib Eida selanjutnya. Jika Kashin Koji sudah takut dengan pergerakan Mamushi, ini berarti sekitar 70% kemungkinan Eida akan berhasil dimakan oleh Mamushi. Jika Eida berhasil dimakan oleh Mamushi, maka ada dua kemungkinan yang bisa saja terjadi. Pertama, Mamushi akan mendapatkan upgrade kekuatan, yaitu kekuatan Sendegan Eida. Dan jika dia juga berhasil memakan Daemon, maka dia bisa juga mendapatkan kemampuan pemantulan Daemon. Akan sangat mengerikan jika Mamushi memiliki dua kemampuan itu. Lalu kemungkinan yang kedua adalah akan lahir Shinju baru yang mengkloning Eida dan juga Daemon. Kira-kira apakah Boruto sudah tahu resiko kalau Eida bisa jadi makan oleh Mamushi? Admin berpikir harusnya Boruto sudah tahu, karena kemungkinan besar Koji sudah memberitahu Boruto jika dia memberitahu Kawaki tentang kekuatan limiternya, maka akan muncul masa depan baru di mana Eida akan dimakan oleh Mamushi. Kemungkinan besar Boruto akan mencegah kejadian ini. Kalau sampai Boruto tidak tahu tentang masa depan terburuk yang akan dialami Eida, mungkin Boruto akan menyesal karena dia tidak mau mendengarkan apa yang diucapkan oleh Kashin Koji. Bisa jadi tidak hanya Eida yang akan mengalami perubahan takdir menjadi lebih buruk, mungkin Himoi juga akan terkena dampak negatifnya. Disinilah Jogan seharusnya akan muncul. Jogan tidak akan muncul jika Boruto tidak punya masalah yang besar. Biasanya kekuatan terhebat akan muncul di saat karakter utama mengalami masalah yang sulit sekali untuk diatasi. Itulah 3 fakta menarik yang admin temukan sejauh ini. Jika kalian punya fakta menarik lain yang harusnya admin sebutkan di dalam video ini, silakan kalian komen di bawah. Admin akan menambahkan sedikit teori yang dikatakan oleh Rei tentang alasan Kawaki mengakhiri era Shinobi. Ini alasan yang cukup menarik, karena menurut Rei, saat ini jelas cerita Boruto mulai dihubungkan dengan konsep cinta. Ada kemungkinan penyebab Kawaki ingin mengakhiri era Shinobi karena konsep cinta ini juga. Rasanya agak aneh jika Kawaki sangat menghormati Naruto, tetapi dia malah memilih untuk mengakhiri era Shinobi. Padahal Naruto itu salah satu orang penting yang membangun era Shinobi juga saat ini. Kenapa dia malah mengakhiri hal yang dibangun oleh orang yang dia hormati? Maka jawaban paling masuk akal adalah karena ada hal yang lebih penting dari Naruto. Apakah hal yang lebih penting bagi Kawaki selain Naruto? Pasti kalian penasaran. Nah, pembahasan ini akan admin lanjutkan di video alasan Kawaki mengakhiri era Shinobi. Jangan lupa malam ini kita akan melakukan live streaming baca bareng manga Boruto to Blue Vortex Chapter 24 bahasa Indonesia resmi di Manga Plus. Admin akan melakukan live streaming sekitar jam setengah 10 malam waktu Indonesia bagian barat. Terima kasih banyak untuk kalian semua yang sudah menonton videonya sampai habis. Jangan lupa dukung terus manga Boruto to Blue Vortex dengan baca manganya melalui website atau aplikasi Manga Plus. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.